Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun muttafaqun alaih. Wa qala aidan man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para penonton dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah satu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala langsung melalui ayat Al-Qur'an mengumandangkan bahwa di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan penuh, yang dengan harapan mudah-mudahan dengan wasilah salah satu amalan wajib yang penting ini adalah berpuasa, harapannya adalah yang melaksanakannya mendapatkan anugerah, digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus-shiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Untuk apa itu? La'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada puasa ini bertujuan tidak lain adalah untuk membangun predikat atau untuk membangun moralitas setiap orang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah dengan melalui puasa. Bukan hanya itu, puasa untuk menjadi tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa dari kotornya dosa, dari tingkah laku tindak tanduk yang tidak benar, dari semua kesalahan, semua dosa. Dengan wasilah berpuasa, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Tak kurang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat yang sahih dari Abu Hurairah, dalam hadis yang dari awal saya ungkapkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika berada di hari di mana kita berpuasa, maka sebaiknya orang yang menjalankan puasa itu fala yarfus, jangan berkata dengan perkataan yang menggiring kepada hal-hal yang menjurus kepada tindakan seksualitas. Wala yaskhab itu lebih tegas lagi, bukan hanya singgungan. Kalau yarfus itu singgungan tadi, yaskhab itu memberikan makna terang-terangan menyatakan perkataan-perkataan yang menggiring kepada perbuatan yang tidak dihalalkan di masa puasa, menggiring kepada perbuatan seksualitas meskipun itu halal suami istri, akan tetapi saat itu tidak dihalalkan. Ini menunjukkan bahwa puasa itu adalah satu ibadah yang salah satunya mengajarkan kepada kita untuk bersikap yang baik dalam tutur kata maupun dalam perbuatan yang lain. Karena itu orang yang berkata kotor, berkata bohong, berkata tidak baik saat kondisinya dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan, itu hal yang mampu membatalkan puasa orang yang bersangkutan. Karena itu Rasulullah menyatakan fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabahu ahadun, jika ada hinaan atau jika ada perkataan yang mengejek kepada seseorang ya yang sedang berpuasa, mengajak untuk bertengkar dan lain sebagainya, anjuran dari Rasulullah sekiranya orang itu bisa menolak secara halus dengan mengatakan falyaqul inni shaimun, mohon maaf saya sedang dalam keadaan berpuasa. Ini mengindikasikan bahwa puasa itu sebenarnya bukan hanya menahan lapar, bukan hanya tidak makan yang dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, akan tetapi berpuasa itu adalah untuk melatih diri kita menjaga sikap, menjaga perilaku, menjaga perbuatan, termasuk juga menjaga lisan. Tak kurang pula Rasulullah SAW menyatakan dalam salah satu hadis yang populer, dan itu hadis ini sahih. Rasulullah menyatakan man shama Ramadan, dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, itu artinya melakukan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, imanan, dengan betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan ikhlas menjalankannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan ma taqaddama min dzambi, terhadap dosa-dosa yang telah berlalu. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, dia menyatakan ma ma'na imanan, ay al-iman huwa al-i'tiqad bi fardhiyyatih, keyakinan, i'tiqad atau rasa yakin terhadap apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap puasa ini. Jadi ikut berpuasa, ikut menjalankannya, tapi dia tidak meyakini bahwa itu bagian dari kewajiban, maka tentu kurang sempurna puasanya. Yang kedua, makna al-ihtisab,
menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyatakan bahwa ihtisab itu bermakna ikhlas menjalankannya karena Allah Subhanahu wa taala, wal muradu bihi yakni yuridu thawaballahi taala wa ridwanah, berharap terhadap akan diperolehnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tentu berharap dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pendeknya, puasa itu antara lain bukan hanya sebagai amal ibadah yang diwajibkan semata, yang hanya menjalankan sesuai syariahnya, syarat rukunnya, akan tetapi puasa sejatinya adalah mendidik jiwa kita untuk lebih baik lagi dalam perilakunya dan mendidik karakter kita agar jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang ketiga, mendidik karakter kita agar tetap menjaga lisan, menata dalam kata dan bertindak, bergerak dalam apapun sesuai dengan koridor dalam agama. Karena itu Al-Ghazali menyatakan dalam puasanya, puasa itu dibagi dua, lahiran, puasa secara lahiriah, wa batinan, dan secara batiniah. Puasa secara batiniah itu termasuk diantaranya menjaga lisan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa yang kita jalankan, bukan hanya menjalankan sebagai bagian dari rutinitas setiap tahun kita jalankan, tapi memupuk jiwa kita agar kita jauh lebih menjadi orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.